variannya banyak karena kita di sini aja hampir 300 menu. Apaan menunya? Menunya 300. Dan selalu ready 300 ya, itu. 300 menu. 300 menu. Lebih itu. Belum ngesup. OMG. Iki harus semangat, Bang. Oh iya dong. Karena apa? Yang penting transferannya. Harus ingat itu. Kayak pemain bola. Iya, ditransfer aja. Jadi lewat-lewat. Mending saya, Bray, mabok timun, gua yang mabuk. Beda dengan mabuk jabatan. Woi. Sahabat bisa disikat. Oi. Dulur bisa hancur. Oi. Mabok timur mah gua nyungsep di got. Ikan hiu. Ikan sepat. Bukan. Ikan hiu ke makan mangga. I love you kalian berdua. Anjay. Oke. Ada lagi. Ikan hiu make kulot. Nah, apa itu? I love you pemain slot. Mau pemain slot. Action. Kita ada hadir kembali di obrolan warung kopi buat siapapun yang sudah menyaksikan obrolan warung kopi. Terima kasih dimanapun kalian berada, yang ada di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Cipendoy. Yang baru datang selamat datang, yang mau pulang tahan dulu. Tahan dulu. Yang mau klik pindah channel, awas kok dong. Wah. Hari ini tetap bersama sahabat saya yang intimidatif. Yo. Oh, I like it. Senarku mana? Ayo nyanyi. Ayo, lu senarnya mana? Awas. Oke. Kita bikin tema lagu. Seperti opening yang lalu harus ada lagu. Theme song. Bentar, lagu aku cari tema. inspirasi dulu. Bakar dulu. Baks dulu. Lawas, ini juga lawas. Iya. Aku tak cari inspirasi. Cari inspirasi dulu dia. Tapi jarang loh orang. Aku cari inspirasi dulu ya, sebentar ya. Jarang. Pasti. Bakar rokok. Ini dapet cocok. Inspirasinya. Ini genrenya beda sama theme song sebelumnya. Gimana Mas? Ini rada-rada Hawaii. Kita di Kuningan Mas. Oh, kita di Kuningan. Oh, Kuningan tapi rasa-rasanya Hawaii. Suasananya ya, suasana. Ini belum latihan bro. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawa ke diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Obrolan warung kopi. Mari ngopi lalu tertawakan diri sendiri. Aku pakai tali ini. Hula-hula. Warung kopi. Yuk kita kembali lagi di warung kopi. Hari ini kita masih di Kuningan, Jawa Barat, Indonesia. Tapi tepatnya kita ada di kafe. Kafe apa Ki? Sergio. Cafe. Di kota Kuningan ini ya? Di kota Kuningan. Kota Kuningan. Kalau di episode kemarin
Di Kuningan yang pada kaki naik. Gunung Cimahi kemarin ya. Kaki gunung Ciremai. Cimahi nama tempat Mas. Cipendai Cipendai. itu ada stasiun. Iya, oke. Itu berhenti terus. Iya. Kita Aku ada di waktu pelajaran Kota geografi aku Kuningan di Sirgio Cafe. Sirjo Cafe. Rame loh ini. Ini sangat ramai sekali. Iya. Dan ini sepertinya menjadi kafe rujukan muda-mudi. Muda-mudi zaman sekarang. Segaulan. Yo, ini seperti biasanya. Kalau nongkrong tanpa ngopi kurang hot. Oleh karena itu, saudara-saudara, Kurang nongkrong ya. kurang Mas? musikal. Padahal gitar aja udah ada, kurang cukup. Nadanya kurang. Kurang 4. Ibarat aransemen, Ah. nongkrong tanpa kopi itu ibaratnya kayak musik tanpa string. Aransemen. Oh, rendeman. Rendeman. Layer. Oke, kita ngopi aja. Kang, Mau pesen kopi kan? pesan Pops. Oh iya. Jules. Nah, siap. Kang siapa namanya? Kang Yogi. Kang Yogi. Boleh Sok, mangga, ngomong. Ini ngerti banget kopi. Ini master of kopi. Masih belajar, A. Wah, Hah? tadi. Masih belajar. Oh enggak. Expert. Dari Mesinnya kan? alatnya aja. Alatnya. Dari alatnya aja. Itu fantastik. Ya. Dapat 2 skuter loh. Dapat itu seharga PTS. Wow. PTS. Wow banget. PTS hari gini ya. Iya. Yoi, waktu Iya. gue SMA sih 750. Yoi. Wah banget. Oke, Kang, ini di sini mesinnya apa Apa ya? sih, Kang? Perangkatnya. Malkonik. Apa? Malkonik. Merek. Oh, Merek ya? itu mereknya. Merek. Dari banyaknya warung yang kita datengin, ini paling top. Ya, alhamdulillah sama aja sih, A. Artinya kopinya itu diproduksi sendiri dan lain sebagainya. Kita roasting sendiri, ada mesin ada roasting. ada roastingan juga Di Di pojok situ, A. Weh. Ada itu, Bang. Oh iya, mesin 5 kilo ya Kang ya? 1 kilo. 1 kilo? Kecil, Oh. masih kecil-kecil. Punya Bang Ipang kayak gitu. Aku lebih besar. Lebih besar, berapa Iya. kilo? Yang base 5 ya? kilo. Base 5 kilo. Segitu itu sekilo. Sekilo. Kilo. Wow. Udah Mau- pabrik waktu itu, Bang. PT. Bangkrut Mas. CW. Buat, Anu ya? buat industri ya. Oh, PD. PD. Perusahaan dagang. Ini seri-seri Oke. apa sih? Sergio sendiri, ini udah berapa tahun, Kang? Alhamdulillah 7 tahun jalan berarti. Tahun Oh, ke-7. udah lama. Udah lama. Udah lama. 7 itu berarti 2015. Ya, 2015 sudah start buka di sini dan tidak pernah pindah lokasi emang di sini. Kebetulan dulunya di Siliwangi jalur utama. Sini. Wow. Wih, Terima ini- kasih, Teteh. Ini Kang, Kang, dia. ini Arabica, Robusta. Ini Arabica. Natural sama full wash. Nanti yang robustanya Oh, robustanya satu. Boleh. Yang Ini- full wash yang mana, yang natural yang mana? bentar. Ini buat gulanya ya? Kalau tak lihat-lihat nih, Bang, Iya. ini full wash. Kok lau bisa tahu sih? Gua kan update terus. Andre. Lo kayak aplikasi di update Yo, dulu. mukanya muter terus. Oh, ini Arabica. Arabica kita Full pakainya wash. kopi lokal juga Ini seputar produksi Kuningan. sini. dari Cibunar. Oh, kayak episode kemarin juga. Iya. Warung kopinya Gunung. produksi lokal. Ya. Karena dekat gunung ya. Ya kita tadinya mau nge-push kopi lokal lah maksudnya. Oke. Iya. Harus dong. Tapi Arabica aja. Arabica kita sebenarnya robustanya juga dari lokal juga. Dari lokal juga? Subang, Gunung Anjung. Kenapa harus lokal? Memang segmen apa permintaan lokalnya tinggi atau Ada juga sih ya. Sebenarnya ya kalau bukan kita yang angkat siapa lagi? Oh, the spirit of lokal hero. Anjing ngomong. Oh, enggak, ini Kecuali aku kalau yang tanya. request ya, Ya. kalau minta dari luar ya kita adain. Oh, tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Enggak, ini Cuma aku kita mau tanya lebih kenalin kopi lokal lah maksudnya. soal kompetisi bisnis Kedai. kopi hari Kedai. ini nih. Kurasa bisnis kopi itu udah menjamur Banyak banget kurang lebih 5 tahun ke belakang ya. Udah banyak banget. Di mana-mana, di semua kota, termasuk di Malang. Bang Ipang juga mungkin di Jakarta. Ya. Semua bisnis kopi. Yang dulunya kopi identik dengan orang tua,
orang-orang mbah-mbah minumnya kopi. Kopi, ya. Old school lu gitu kan. Anjing. Gua dong new school. Tiba-tiba bergeser jadi kopi. Kurang lebih 5 tahun lain. Ya. Tips dan trik apa sehingga Stabil. apa ya Kang Yogi stabil bisa bertahan 7 tahun di antara kompetisi warung kopi yang sengit? Sama aja sih ya Sebenarnya gimana tuh? Kita kan lebih ngenalin lah. Karena kan kalau kopi sekarang udah jadi budaya ya. Udah jadi budaya, udah jadi gaya hidup. Ya. Benar. Gitu Ya, kan. Jadi setuju. maksudnya kita mindahin market dari punten ya, orang yang tadinya kopi saset ke kopi seduh. Iya, Jadi kan iya. Kita harus ibaratnya ngasih sedikit pembelajaran. Oh, Makanya dibikin barnya transparan, tidak tertutup, maksudnya biar kelihatan prosesnya. Gitu kan. Jadi kan untuk orang yang belajar paling tahapannya kopi susu dulu. Karena mereka nggak bisa dipaksain sesuai lidahnya. Oke. Karena kalau misalkan dia cocok, dia stay. Gitu. Ya. Kalau dari kompetisi tadi, Kalau dari dalam ilmu marketing ada namanya diferensiasi produk. Kayaknya ngulik banget ya. Iya. Searching. Hal apa yang membedakan Sergio Kopi dengan kedai warung lain. kopi lain? Ya. Sampai punya market sendiri. Ibaratnya kalau band gitu punya fans gitu loh bang. Iya. Pasti punya tuh. Alhamdulillah Berasa sih ya. Sebenarnya kalau Apakah kopinya yang oke banget atau ada varian produknya atau makanan semisal? iya sebenarnya kalau kopi ya bisa dibilang sama aja ya. Iya. Sebenarnya kalau tempat juga Kopinya sama aja. Sama aja. Penyajiannya. Penyajiannya beda. beda. Ada penyajian yang Ya. mukanya musem terus, Iya. kopi jadi nggak enak. Iya betul. Oh, iya. Ada yang enak banget aslinya, cuma pesen kopi, nyok, ada itu. Berantem. Nah, ini kalau ini gimana ini? Ya sebenarnya ya standar aja ya. Karena kita emang tidak mengandalkan hanya jualan kopi. Tapi dari semua segmen itu harus mendukung. Ya. Contoh misalkan kita dari treatmentnya, Pelayan jasa. ya attitude barista. Oke. Terus dari misalkan kalau misalkan tema itu tempat itu nomor berapa lah gitu. Karena kenyamanan gitu. kan. Ya. Yang penting nyaman, Ya. Orang kopi ramah nyaman. pelayanannya. Ya mungkin itu ibaratnya kan karena kita targetnya emang repeat order. Oh, kebalik ya. Ya Balik. bukan sekali beli nggak balik lagi gitu. Ya. Itu termasuk di musik mirip ya? Ya, kurang lebih ya sama lah. Seperti yang itu ya. dibangun Jualan jasa. adalah ya kenyamanannya itu sih. Kenyamanan. Iya, karena- Kalau biasanya biar orang ngundang aku lagi, panitianya tak kasih stiker. Anjing. Terus ditanya, nyaman nggak? Stiker nih buat nempel gitu. Kalau Sergio apa? Mungkin itu yang sangat diperhatikan ya. Saya emang sangat titipkan. Jadi treatment terhadap tamu itu Tamu. biarlah, maksudnya biar dia nyaman dengan. Iya, Betul. Ya, meskipun dia mau tiduran atau apapun gitu Iya, kan. iya, iya, Yang iya. Ya penting kan, lagian juga kalau kopi kan nggak bisa diburu-buru ya kan? ya betul. Itu kan ada durasinya. Total pekerja berapa Kang? Di sini di bangunan ini aja 14. Bangunan ini aja. Berarti ada bangunan, Ada lain. Ada sih sebenarnya. Di cabang kecil. Di Cabang Kuningan kecil juga. ya. Oh, namanya cabang kecil. Iya, ikut di food court maksudnya. Oke. Oh, Di sini aja berapa tadi? 14. 14. Banyak banget. 14. Karena di shift A. Oh, berapa sih gitu? Iya, 2 shift. Jam- Dua shift. berarti Karena jam buka- jam kerjanya kita standar. Standar. Standar toko ya? Ya, Jam 8. standar WMR lah, maksudnya 8-9 Ya, jam. 89. Oke. Berarti bukannya jam Kita jam 12. 12 siang? Kalau weekday, kalau weekend kita jam 9. Bukannya. Oh. Kalau weekend kita jam 9. Kenapa weekend kok? Kalau weekend kan orang udah Apakah banyak orang banyak Oh, sih itu libur. aktivitas pagi. Ya, Oh, yang orang sarpat, kantoran kan sarpat. libur. ada menu spesial waktu weekend? Weekend enggak sih, kita sebenarnya ya Sama lebih aja ya. kita lebih ke push ke semua menu lah gitu maksudnya. Oh. Kita tidak hanya mengandalkan kopi, ada non kopinya, ada cemilan, ada makanan beratnya. Apa aja? Apa aja? cemilannya? Cemilannya banyak, ada yang asin sama manis, standar lah ibaratnya. Variannya banyak karena kita di sini aja hampir 300 menu. Apaan Wow. menunya? Menunya 300. Dan selalu ready 300 Iya, itu. 300 menu. 300 menu. Lebih itu. Oh my God. Belum nge-sub. OMG. Konsisten lah kalau 300 Yes. menu itu tuh Kita harus ready penyajian semua. yang susah gitu loh Ya. kalau buat. Iya.
Aku 5 aja kadang banyak yang miss. Banyak miss. Tinggal Pisang misal. tinggal satu. Ada mas, mentah tapi wah gitu kan, nggak oke. Akhirnya mengapa warungku tutup? Jangan dicontoh. Contohlah makaroninya Kak Mas Yogi. Mumpung di acara OBK nih, obrolan warung kopi, sepertinya momen yang pas Kang Yogi ingin menyampaikan sesuatu biar orang-orang pada mampir ke sini. Sok mangga, sok Merasakan kenyamanannya. yes. Sama aja, jadi kan Aku tiduran. Kan bebas. welcome aja. Terus Sama aja sih Mas, karena kita emang sebenarnya kita nggak ngajakin, nggak nawarin, karena emang yang seperti ini tuh nggak bisa dipaksakan. Iya. Ya betul, karena sesuai cocok sama lidah sama jalannya mereka gitu. Pasti. Kan. Yang penting kita berusaha alamatnya. berikan yang terbaik. Alamatnya kalau di sini di Marta Dinata 39. Marta atau Dinata. Cijoho. 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 Ini. Cijoko. Ya. Kuningan. Kuningan. Kota. Oke. Kalau cabang kita ada di Food Court Taman Cirendang. Kalau kemarin ada di atas di Bubulak tapi di close. Oh, sementara di close. Terus Yang di Bubulak itu yang di Kuningan atas. ya. Terus yang episode kemarin. Iya. Terus ada lagi yang kayak buat take away, kita di situ di depan Ria Busana kayak mall kecil lah gitu ya. Nah, Drive thru. ya drive thru itu karena ex ATM dijebol. Oke. Dibikin itu. Ya dibikin Punya kopi. kedai kopi kecil lah gitu. Dan ATM dijebol. Itu kacanya aja. Oh, kacanya aja. ATM-nya masih ada di sini. Ada. Sama kita running di mobil itu kita udah jalan 2 tahun. Keliling? Enggak, di mobil dia mangkal gitu. Oke, itu di Jalan Siliwangi, ruko. Iya. Oh. Ya, Bentar. Berarti total berapa cabang ini? enggak kalau Di cabang sini sih satu. Satu, yang kecil satu. Di food court tadi satu. Di ATM tadi satu. Di ATM. ATM satu, mobil Di mobil satu. 4. kaya. Sama kita lagi ada program baru, maksudnya bukan program sih Utang sebenarnya. boleh kan? Kita lagi running. Kita lagi ngejar segmen market anak Sunmori, anak Nyoride sama anak Night Ride, anak motor. Oh. Ya. Oh, bikers. Ya, karena kan kalau Nah. pagi-pagi itu rame banget di Jalan Baru. Kalau nyerang mau ngambil segmen anak motor, pengaruh nggak sama packaging produk? Enggak sih sebenarnya, kita jemput lebih ke- Semisal jemput yang bola. jualan pakai helm. Wah. Tetap sih standar pakai Oh apron. panas. Oh panas. Oh. Standar pakai apron, paling kalau lagi jalan aja pakai motor. Oke. Iya, kalau lagi Oke, naik motor oke. pakai helm. Oh iya. Total ada 4 cabang. Semoga cabangnya nambah lagi. Amin. Nanti kalau pas ulang tahun, ini Butuh. berdiri tanggal berapa? 28 Oktober. Berarti kita tunggu momen ulang tahun terus undang kita gitu loh. Iya. Ya Allah, ya. Kang Yogi. Intimidatif. Kang Yogi makasih Kang Yogi, banget. Sami-sami. matur nuwun. Sukses selalu. Lancar-lancar, Amin. sukses. Sehat selalu. Makasih Ah, Kang. makasih Sukses banyak ya. Sukses. Salam buat semuanya. Amin. Makasih. Bangga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, begitulah wawancara singkat saya dengan Kang Yogi, pemilik daripada Sergio Cafe Kuningan Kota, Indonesia. Ya, kembali lagi dengan abang-abangan gua. Bareng lagi dengan brother-brotheran gue. Ya, sans banget nih. Iya. Sabi banget lah. Oke, habis ini ada narasumber lagi. Jangan kemana-mana, tetap di obrolan warung kopi. Oh ya. Dong teng teng iki kalau sama kolaborasi sama Bali dong teng 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 gitu. Kembali lagi di obrolan warung kopi. Iki harus semangat bang. Oh iya dong. Karena apa? Yang penting transferannya. Harus ingat itu. Kayak pemain bola. Iya, ditransfer aja. Jadi lewat-lewat. Di sesi ini, di episode ini, segmen ini kita akan kita hadirkan seorang narsum yang pastinya luar biasa. ya selalu Yang kalau ibarat di judul video YouTube itu obrolannya daging. Anjir.
ini, habis ini. Obrolannya daging. Beliau adalah Galang, sekaligus dosen sastra. Kita panggilkan belionya, Kang Anjas Mara. Yuk, Kang. Sini Kang. Oh, membawa ini cepot. Ini Citra Soma. Boleh, saya duduk? Oh, silakan. Kang Anjas. Siap. Mumpung ya, Iya. bisa diperagakan dikit. Boleh. Sok. Ini siapa ini? Ini Citra Soma. Citra Soma. Salah satu pejabat dari Kurawa. Oh, Kurawa. Iya. Kalau cepot Pandawa. Oh, pengasuh Pandawa. Ini pengasuh Kurawa. Ini Kurawanya. Kurawanya. Oke. Sok. Kalau main wayang itu kan tergantung lihat wajah dan Iya. Oh iya, hatur nuhun lho teh. Ya, sama-sama. Ya Terima Allah, kasih. baik banget tetehnya. Punten. Punten ya. Silakan, terima kasih. jadi karena wajahnya begini, karakternya begini, ini sering digunakan sebagai tokoh pejabat yang suka mabok. Oh, penokohannya itu ya? Iya. Terus. Jadi jalannya mungkin agak sempoyongan. Alah, dulur, saudara saya. Kumaha damang? Ya. Sehat, bro. Sehat atau? Sudah 2 gelas saya mabok. Aku dong 2 kopi. Mabok saya mah beda, Bray. Apa itu? Cienteh dan timun diaduk demi Allah, jangar. Tahu timun? Tahu. Apa? Timun, ini bonteng. Ya, bukan anjing. Gejah. Apa? Timunding. Apa itu? Gak ngerti. Tai munding. Oke, kurang ajar. Ini, terus. Ini ya apa berarti apa? Jamur. Jamur teletong. Nah, sok. Mending saya, Bray, mabok timun, gua yang mabuk. Beda dengan mabok jabatan. Wih. Sahabat bisa disikat. Oi. Dulur bisa hancur. Oi. Mabok timur mah gua nyungsep di got. Lihat sapi warnanya hijau kan. Waduh, oke. Kalau ini. Ini cepotnya ini. Nah, kalau ini tokoh legendaris di Jawa Barat. Ya, cepot. Cepot. Karena memang kalau dalam setiap pagelaran yang Ini ditunggu banget penonton ya. itu nih ditunggu. Iya. Iya. Ini yang paling ditunggu. Ini kalau di wayang Jawa itu Semar. Bagong. Bagong. Oke. Hanya bedanya kalau di wayang Jawa, Bagong itu justru anak bontot. Betul, benar. Kalau ini enggak ya? Ya kalau di Sunda, Jawa Barat, ini anak cikal. Anak pertama. Anak pertama. Kalau di Jawa ada yang ngomong Bagong adalah lahir dari bayang-bayangnya Semar. Oh, lebih lincah dia. Ini punten. Ini profilnya Bagong. Sastra Jingga itu, sastra itu artinya tulisan. Jingga itu warna merah. Jadi dia menyampaikan ide, menyampaikan pikiran selalu dengan amarah. Oh, makanya semiotiknya adalah merah. Merah, Bang. Yuk. Sampurasun. Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan si ganteng kalem. Ada ganteng nggak? Top. Makasih. Ya. Ikan hiu. Ikan sepat. Bukan. Ikan hiu ke makan mangga. I love you kalian berdua. Anjay. Oke. Ada lagi ikan hiu make kulot. Nah, apa itu? I love you pemain slot. Pemain slot. Aduh. Itu pemain slot tuh. I love you pemain slot. Keren. Ini
Kang Anjas ini profesi sebagai dalang atau hobi kah? Atau gimana, Kang? Kalau dalang itu saya semata-mata ingin melestarikan seni. Belajarnya dari mana itu awalnya? Awalnya pas penelitian S2. Oh. Jadi di S1 itu meneliti tentang bagaimana meningkatkan kemampuan anak belajar sastra. Di S2 itu saya menciptakan bahan ajarnya. Emang kuliah berarti ya, mata kuliah. Isinya ya? Iya, di wayang itu kan ada nilai-nilai budi pekerti. Yoi. Itu yang sangat ditekankan dalam pembelajaran. Jadi pandai mah nomor berapa, pinter itu nomor berapa. Yang penting budi pekerti. Para pencuri uang rakyat itu kan orang pintar semua. Pintar semua. Kalau ngomong pintar, mereka pintar. Iya. Oke. Jadi yang terpenting adalah budi pekerti. Nah, di wayang itu ada. Bahkan dalam tokoh antagonis sekalipun itu ada nilai budi pekerti yang harus diambil. Ketika Pandawa mau berperang dengan para Kurawa, Yudhistira itu ke depan mohon izin kepada gurunya yang menjadi lawannya bahwa di sini saya adalah lawanmu. Maaf ya. Iya. Terpaksa kita harus berperang. Begitu tingginya. Bahkan ketika Arjuna dia harus membentangkan panah dengan kakaknya. Karena ketika Karna sudah terbaring tak berdaya. Kumbokarno. Iya, iya. Bukan. Oh, salah. Adipati Raja. Oh, gitu. Itu anak pertama dari Dewi Kunti Nalibrata. Dia menangis bahwa dia sudah membunuh kakaknya sendiri. Itu hebatnya di pewayangan tetap ada nilai, bahkan memperlakukan orang salah sekalipun nggak boleh dengan cara yang beretika. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngageingkeun ku kadedeh. Jangan ngageingkeun ku kageuleuh. Kalau membetulkan orang itu dengan cara baik-baik. Beda dengan kalau ada orang salah, kita ingin membetulkan tapi dengan kebencian, ya sudah. Apa bedanya kita dengan mereka? Dengan dia. Begitu. Punten, kalau di Sunda, apakah dalam alur cerita pewayangan itu ada pakemnya juga? Ada. Ada ya? Fondasi awalnya kan dari Mahabharata dan Ramayana. Berarti dari kitabnya lah. Ya. Ada pun cerita yang berkembang, ada istilahnya cerita anggitan, itu artinya karangan dalang. Tapi tetap tokoh-tokoh pewayangan ada yang tidak tertulis di dalam babon Mahabharata. Oh, pengembangan sendiri. Dikembangkan sendiri dan memang tidak ada dalam buku Mahabharata. Termasuk dalam tokoh-tokoh. Iya, ini tokoh tambahan, tidak ada. Oh, gitu. Dalam Mahabharata tidak ada. Sastra Jingga Semar itu tidak ada. Oh, itu tambahan. Jadi bagaimana tokoh-tokoh tambahan itu mewakili dalang menyampaikan cerita. Sesuai dengan zamannya. Bahkan. Betul. Tapi si tokoh tambahan ini malah jadi booming banget ya. Malah jadi kelihatan banget gitu loh. Kayak dalam wayang Sunda yang kayak jadi Cepot ini kan. Nah, ini banget gitu loh. Itu hebatnya Pujangga Purwa, Pujangga awal, para pujangga yang ini Nun Sewu, ini ada kaitannya dengan keyakinan. Kalau di sana kan bukan Islam. Ya. Nah, ketika masuk ke Jawa, bagaimana para wali menyebarkan agama yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Maka Sunan Kalijaga melahirkan ada tokoh tambahan. Sebetulnya Semar, Cepot, Punokawan itu ya mewakili dalang dalam menyampaikan cerita. Walaupun ada sebagian orang yang meyakini bahwa Semar itu ada, bahwa Jawa itu turun dari Kayangan. Itu mas silakan ke keyakinan masing-masing. Tapi saya melihat ini adalah karya sastra yang mahal luar biasa. Di dalamnya ada nilai-nilai kehidupan, ada saling menghormati, bahkan pada lawan yang sudah tidak berdaya sekalipun tetap dihargai. Ya berarti si karakter Punakawan ini bisa hidup ya tergantung si dalangnya tadi ya. Iya. Jadi ketika si Cepot ini jadi menarik ya karena memang dalangnya bisa ngambil angle-angle yang menarik untuk dibuat jadi sajian. Iya. Nah, ini Kang, komentasannya itu Kang Anja sendiri kalau apa ya nunggu ada event atau gimana, atau ada kalau musisi nih ya, wah bikin panggung sendiri gitu. Iya. Atau kan ada yang tipikal bikin panggung sendiri meskipun gak ada yang undang. Iya. Ada juga tipikal nunggu undangan baru manggung gitu. Nah, kalau Kang Anja, kalau saya dan teman-teman punya istilah begini. Latihan eta kewajiban, manggung mah sunnah. Latihan tuh fardu. Iya, panggungan itu sunnah. Sunnah. Artinya kita berproses saja.
kita latihan saja. Bahkan memang ketika tidak ada panggungan, kita bikin pagelaran. Bikin sendiri? Bikin pagelaran, kemudian sampaikan kepada kepala desa, kita ada pagelaran, kita latihan, tapi ditonton, boleh ditonton. Oh. Jadi intinya... Berarti itu rutin, latihan tuh? Iya. Latihannya gimana itu? Setiap Rabu dan Jumat. Rabu dan Jumat. Jadi kita garap Karatagan bareng. Kita garap adegan Cepot berantem dengan Buta. Per segmen ya? Iya. Sehingga begitu ada pagelaran, ini nanti adegan ini yang ini. Adegan ini yang ini. Kang, Jadi, total karakter tuh berapa sih? berarti Kurawa ada 100, Pandawa juga 5. hampir sama, ditambah para punakawannya. Tapi yang saya pelajari itu ada 9. Jadi saya baru tahu ternyata di Padalangan itu ada surupan. Surupan itu nada. Jadi ketika dalang harus tahu Kresna itu nadanya di mana, Arjuna itu di mana. Iya. Kalau filosofi kehidupan, manusia juga yang lahir ke bumi itu ya ada tuntunan. Kitab suci. Dalang pun ketika ngomong nggak bisa Arjuna diberi nada 1. Maksudnya? Kan ada gamelan daminati lada ning nang, kalau gamelan dipukul. Ketika Kresna ning 1, Arjuna nang di 4. Kemana-mana Arjuna ngomongnya harus danda itu. Merinding, Jo. Iya, makanya dia sampai segitu detailnya. Enggak, makanya gini, aku mau tanya soal itu. Ada kode-kode apa sih? Jadi ketika dalang ngomong, itu iringannya nempel. Iya. Jadi satu kesatuan, pagelaran yang dia tanpa dikode. Iya, dia mesti sinkron sama cuning, berarti cuning kan? Cuningnya nggak boleh lari. Iya. Gampang kalau lu ya yang bikin stringnya gitu. Yang paling bijaksana suaranya siapa? Yang paling enak? Nah, itu yang paling keren itu Semar. Semar itu di nada 1 paling tinggi, tapi nadanya harus melemengi sedih. Lembut. Sedih. Nggak kebayang. Nada tinggi tapi harus sedih, iya. Sementara nada 1 itu kan dipakai Rahwana. Nadanya tinggi. Kalau Kresna, yayi. Nampi nuhun karena segala tim pembagi yayi. Nah, Semar itu nadanya sama, tapi lebih sedih. Kok dibikinnya emang tokoh itu sedih? Karena tokoh Semar itu bukannya dia bijaksana. Dia memandang kehidupan dunia itu senantiasa dari air mata kesedihan. Maksudnya ada orang yang sampai bela-belain nyari dunia, sampai lupa pada kewajiban. Semar, makanya di wajah Semar itu sayang tidak bawa. Ada air mata. Air mata. Jadi tapi mukanya senyum, mulutnya mulutnya senyum. Kemudian ada air mata. Dan tangannya satunya ke atas, satunya ke bawah. Ke depan yang kanan. Iya, tangannya ini sebelah. Dia selalu menunjukkan ke arah kebaikan. Oh, makanya di kanan yang lebih panjang. Gimana coba? Simbolik semua. Apa sih bedanya wayang golek sama wayang kulit? Wayang kulit itu berarti 2 dimensi. Kalau golek 3 dimensi. 3 dimensi. Dia lebih perfect ya. Iya. Lebih berbentuk. Betul. Terus lebih ya kita bisa ngelihat gestur dia lagi marahnya lebih kelihatan. Marahnya kelihatan. Terus ketika lihat yang jauh kan gesturnya bisa. Iya. Nah. Tadi bisa gini-gini yang mana? Di sini ada tarikannya. Oh, ada. Tokoh-tokoh tertentu. Tokoh tertentu. Terus ini nih. Di Kuningan. Ya. Ini ada budaya wayang Sunda. Bedakah wayang, karena ada di Jawa, ada 2 perbedaan, misal bentuk wayang Jogja sama Solo beda. Jogja gini, miring. Ya, maksudnya ke depan. Solo gini. Nah, kalau di Sunda ada perbedaan nggak gitu? Antara sini terus mana? Di Astra Jingga. Ada yang nggak bisa gini. Ada. Nggak bisa gerak kepalanya. Nggak bisa gerak. Ada beberapa pakem yang meyakini bahwa nggak boleh diberikan begini. Ada. Tapi kesini kan ketika orang memandang bahwa ini adalah hanya media menyampaikan nilai-nilai. Jadi yang saya tahu itu Kasepuhan, Mbak Asep Sunandar, sehingga dia dinobatkan. Dia yang memiliki ide begini, tidak apa-apa berkolaborasi. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Kalau dalam istilah bahasa Sunda, ngindung ka waktu nggak bapak ka zaman. Ketika memang beribu pada
waktu Iya, berbapak pada zaman. Ketika memang zamannya Dalam. wayang itu harus menyampaikan, harus ketemu dengan anak muda, maka saya dan teman-teman bikin Mas dengan gitar. Jadi yang Kolaborasi dengan wayangnya dengan gitar. Iya. Kang Anjas ini musiknya ada gitar, ada. Iya, 2 pagelaran. Jadi kalau pagelaran wayang tradisi kita full gamelan. Kalau wayang hanya durasi 2 jam, pakai gitar, pakai drum elektrik. Oh, Alur, oke. indie. Indie bikin sendiri. Nah, kalau di pagelaran 2 jam itu kebutuhan apa sih? Oh, Ceritanya 2 jam. panjang. Yang pertama harus ada alur. Alur kita pegang, kemudian ada pesan apa yang akan disampaikan. Ini sebentar. suruh tidur dulu ya. Boleh. Tunduh atau tunduh. Sok. Kalau cerita dalam setiap pagelaran itu mutlak harus seperti itu atau boleh dikombinasi, ditambahin? Pertama biasanya keinginan yang undang. Ada request dari request. dia maunya yang mana? Lakonnya Gatot Kaca Rarabi atau Gatot Kaca menikah. Atau Astra Jingga Rarabi, Astra Jingga menemukan jodoh. Nah, dari si Gatot Kaca menikah atau siapa yang minta ditokohkan, itu sudah ada patronnya. Iya, karena Pakem cerita sih itu udah ada. Nah, kalau Astra Jingga Rarabi itu anggitan, karangan dalang. Oh, oke. Berarti masing-masing dalang punya Skrip alur sendiri, cerita. iya. Meskipun intinya Ada sama skenario. ya. Mungkin sama ceritanya, tapi misalnya ketika almarhum Pak Asep Sundandar menceritakan Gatot Kaca Rarabi, itu babak pertama itu dari Astina. Menceritakan bahwa bagaimana caranya supaya dalam perang Bratayuda Gatot Kaca mati. Maka di setting supaya Gatot Kaca akan dijodohkan dengan anaknya Duryodhana. Padahal nanti akan dibunuh. Sementara ada dalang lain mengambilnya langsung di yang tengah, di mana Gatot Kaca sudah diundang Arjuna, datang tamu dari Astina bahwa Gatot Kaca diminta menikah. Ada dari yang babak ketiga, Gatot Kaca sudah bertemu dengan Empu, bahwa Gatot Kaca sudah dikejar-kejar, mau ditikahkan. Jadi dari endingnya beda-beda. Beda-beda, tapi endingnya sama. Tapi skenarionya tetap sama ya. Sama. Inti tema ceritanya Iya, nggak. betul, sama. Nah, terus ini Kang, ada punya sanggar lah ya. Ada sanggar. Mengedukasi ke generasi selanjutnya. Ya itu ada program sendiri nggak? PR ya Kang ya. Ada, itu makanya Regenerasinya. kegagalan generasi tua itu ketika tidak bisa mengestafetkan apa yang kita miliki. Makanya ketika saya bisa ngewayang, sudah melirik nih, ini kayaknya suka main wayang, ayo di sini belajar. Jadi saya tidak melatih, hanya ayo belajar bersama, termasuk gamelan. Makanya saya memakai anak-anak muda, ini keberhasilan orang-orang tua mentransfer ke ilmunya. Nah justru karena ada program latihan, anak SMA kita undang, kita kenalkan. Jadi miris nanti masa pagelaran wayang dalangnya orang Prancis. Oke. Ya. Jadi makanya sindelnya orang Amerika. Iya. Nanti kolaborasinya How are you today? Wah. Nggak dapat soulnya. You know? Tadi itunya apa? Sulpan. Solmisasinya Iya. Masa Sulpan. blues? Ada bendingnya, ada bendingnya. Nah, kalau ini apa ya? Aku mau tanya apa ini? Bentar. Event di luar Kuningan, misal pernah nggak disuruh perform di Jawa? Di Brebes. Oh, di Brebes pernah? Pernah di Salem. Taman Mini itu pas di Jakarta. Oh. Cirebon itu kan sebetulnya bahasa Jawa tapi Jawareh. Oh, Jawanya ada Jawa tapi Iya. masih paham Sunda. Tapi kalau misalkan di luar Jawa Barat, kayak misalkan udah mulai ke Jawa Tengah gitu, Iya. nggak masalah dengan bahasa Kang? Itu Atau biasanya yang mengundang itu justru komunitas Sunda yang berada di yang sana. merantau. Iya. Ini aku mau tanya ini. Dalang itu biasanya setauku ya kadang seringnya makan itu keturunan. Itu iya. bener nggak Kang? Atau Kang Anjas keturunan? Leluhurnya, neneknya, kakek atau Nenek moyang lah. Kalau di istilah Sunda itu ada di mana kayak tantu parang. Kalau ada keinginan pasti bisa. Saya di atas nggak ada yang jadi dalang. Oh, Justru 2017 S2 itu diteliti wayang, ketemu dengan dalang,
Dalang mengajarkan 9 tokoh dari mulai Rahwana, Kresna. Ketika sudah semua, hanya memang 9 itu yang wajib ya, mutlak maksudnya ya 9 ketika itu bisa, nanti tokoh yang lain gampang. Contoh Rama dan Arjuna nadanya sama di 4. Nada dengan Arjuna itu sama. Makanya ketika ada tokoh yang suaranya nadanya sama, itu dalang kadang bedanya gimana? Tidak berani untuk misalnya. Oh, dia nggak pernah ketemu dibarengin. Kecuali kalau misalnya Bima dan Gatot Kaca kan sama. Ya. Suaranya gangsa itu di sini. Paling ada nada diturunkannya. Misalnya Bima. Gatot, kaharep Gatot. Nampi nuhun karena segala dating pembagi. Nah, Gatot Kaca agak turun. Oh, dia lebih turunin lagi, supaya audionya beda ya? Iya. Oh. Apakah teknik itu, metode itu juga sama di semua pewayangan, termasuk di Jawa? Karena aku belum pernah ya ngobrol. Iya, aku juga belum pernah ngobrol dengan Jawa dalang gitu ya. Mungkin juga sama. Mungkin sama karena ya, memang mungkin. nadanya kan gamelan tetap. Oh iya. Jadi ketika Karena harus ngebangun suasana itu ya. Tapi tadi benar. Oh makanya dalangnya tokoh apa itu kompak, das. Ding dulu pas. Paling ternyata mungkin. Iya. Tapi suatu hari aku pengen paling di ini ya, paling di ritme, di tempo. Misalnya ada 2 itu Sri Kandi, perempuan kan di 2. Sementara Subadra sama di 2, tapi lemah lembut. Misalnya Subadra nanya, Kakang Mas Arjuna, kapayun calikna. Sementara Sri Kandi tinggi. Kakang, kapayun calikna, kakang dia kaulah kangen. Nadanya sama. Paling di ritmenya. Nah, lebih apa? Dia lebih rancak, ada yang lebih lancar dan lebih meliuk-liuk. Dan yang diwajibkan ada 9 tokoh itu. Kenapa 9 tokoh itu? Karena memang 9 tokoh itu mewakili banyak tokoh-tokoh yang lain. Jadi kalau yang 9 itu udah kepegang, yang lainnya ngikut? Insya Allah. Oh. Karena kan nada itu nada aja ada 4. Daminatila ada 5. Ketika 5 udah bisa, sudah gampang. Narada Betara Guru, kemudian ada Indra. Narada di 3. Mina nun ngger guru puputon kembang kedaton. Oh, gitu. Ketika Betara Gurunya di 4, beda. Kapayun Raka Narada ladala nempi nuhun karena segala dating pembagi dudi dading. Oh, berarti Kang Ajis ini juga dong, belajar notasi juga dong? Harus. Kuncinya itu. Kuncinya adalah Iya, dia baca not loh ini loh. Do re mi fa sol la si. Do re mi fa sol la. Ya, sampai la ya, 5. Iya. Oke, selain dalang juga sastra. Ini yang karena kita terbatas waktu nih, Kak. Sebenarnya pengen ngobrol banyak. Siap. Ngomong-ngomong sastra Indonesia, dosen sastra Indonesia Fakultas Sastra ya. Fakultas Sastra. Universitas Kuningan. Ngomong sastra leluhur sama sastra Indonesia. Iya. Ini menurut Kang Anjas, yang membedakan apa sih? Sastra itu kan dari tadi kata asalnya tulisan. Memakai kata su itu artinya bagus. Susastra, tulisan-tulisan bagus. Apapun itu, tulisan para pujangga di awal. Ketika itu menyerukan kebaikan, itu sastra. Nah, tulisan apapun yang intinya menyerukan kebaikan. Termasuk dalam lagu. Iya. Makanya ada murwa dalam dalang. Murwa itu berarti pertama dalang mau bicara, kemudian menyerukan bahwa ada lagi kakawen wong asih aja ketara, artinya orang baik itu tidak terlihat. Iya. Tidak terlihat. Jadi kalau tulisan konotasinya tidak baik, dia tidak bisa dimasukkan ke kategori sastra. Nggak bisa. Oke. Nanti lirik Akang juga tidak bicara sekarang, Bang. Nanti 50-100 tahun akan datang itu akan menjadi sastra. Oke. Panjang umur kan kalau bikin tulisan. Iya. Kata-katanya abadi. Iya. Itu masuk itu. Nah, kalau di sastra Indonesia, nah, itu tulisan-tulisan para orang-orang lama, orang-orang dulu, dia menuangkan ide-idenya, pikiran-pikirannya yang menuangkan ada nilai-nilai baik dalam bentuk cerita. Tetap nilai baik. Nilai baik itu. Walaupun di sana mungkin ada tokoh, misalnya cerpen, ada tokoh jahat, tapi orang jadi berpikir, oh ini nggak boleh kalau begini.
Untuk mengangkat kebaikan harus dibuat situasi si tokoh jahat. Ada antagonis, ada protagonis, Iya. ada hitam, ada putih. Dan itu semakin berkembang. Contoh Rahwana. Rahwana dulu tuh dikenal orang jahat. Rahwana itu pokoknya jahat. Tapi semakin kesini orang mulai berpikir Rahwana itu sebetulnya baik. Baik. Rahwana bagi rakyat Alengka itu kan ketika main dari mana? Alengka. Oh, Rahwana. Kan bagi rakyatnya itu baik. Iya. Bahkan Rahwana sampai bertanya, rasa cinta ini dari siapa? Aku kecinta. Oh. Siapa yang memberikan rasa cinta? Aku bukan mau merebut istri orang, tapi cintanya dari siapa? Gitu. Oh, dia malah. Iya. Berat. Bahkan di Thailand, Thailand kalau nggak salah, tokoh Rahwana legend, dia hero. Ada angle yang kebalik. Tapi Thailand kan mana ya? Pokoknya Asia. ya itu kan serba bingung kalau kita ngelihat Dimensinya angle. beda. Ada kalau posisi kita ngelihat satu sisi ini adalah penjajah, tapi di angle yang lain dia adalah pahlawan. Betul. Ya kan? Nah, untuk Ada melihat pemberontak, ada. Ya, seperti itulah. Kang, ini maaf, punten pisan, kita terbatas waktu. Siap. Semoga Kang Anjas aktivitas berkeseniannya tetap jalan. Amin. Dan Amin. bisa Semoga- tersebarkan luas lagi. Nah, kalau butuh musisi-musisi Asli ya? asli ya. Serius Iya, ya? siap. Nanti anak-anak saya akan saya kasih kabar nih. Nanti kita belajar notasi lain untuk mengiringi musiknya dengan musik yang ini. Oh, gitu. Biar anak muda, oh musiknya keren, beda. Oke. Serius ya? Oke, serius. Siap. Deal. Sukses selalu, sehat Amin ya selalu. Rob, amin ya Rob. Salam buat semuanya. Insya Allah. Jaya terus. Salam buat yang lain-lain. Ini kan 7 lagi berarti. Salam buat 7 lagi. Siap. Bisa mas sampean mas. Alah. Malah patah ntar. Bang Ipang, kita akan rehat sejenak. Karena naon cepot, Karena sudah lelah. aing tuduh aing. Kita akan kembali lagi setelah segmen berikut ini. Ngopi dulu kali. Obrolan warung kopi. Udah, Ekan, yuk. Ini segmen terakhir nih. Ini segmen terakhir. Ukek sak nduli to. Biasanya kita bikin lagu. Iyo Kanjeng Rama. Mene sopo? Kowe wis mangan urung. Keren tapi mas ya? Iya, Keren ya? keren. Berapa karakter jadiin satu? Yang aku baru tahu tadi kerennya itu soal ternyata mereka kode-kodean lewat nada. Iya. Oh, nada tokoh ini. Oh, itu. Wow. Iya berarti bunyi itu pengaruhnya tinggi Sangat. sekali. Sangat. Rumusan tadi nggak ada di musik yang kita kritik katanya ya. Iya. Musik-musik yang ya gitu deh. Anjir. Musik-musik kayak kita yang nggak apaan sih. Ya gitu deh. Oke, ini kewajiban kita. Iya. Dalam semua momen harus terdokumentasikan. Dalam bentuk nada Dan irama. jerit. Nada dan irama. Di bawah pimpinan Bapak Ipang Laswar. Kayak TVRI jadi. Oke, ini tematiknya rada aneh nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Rada melenceng, tapi intinya semua ya mood kita lagi itu ya. Iya, ya kadang kan orang bisa melihat yang sama dengan arti yang beda. Ya kali ini Itu mungkin bicara interpretasi ya. Berarti itu artinya multi interpretasi Iya. yang sehingga orang melakukan daripada kayak tae. Ayo, sok. Lagu soal itu. soal ya maunya lah. Tuh, apa? Ingin pulang lebih awal, maunya bisa me time, nonton Netflix sambil rebahan di kasur andalan.
nasib hidup jadi seniman, jam kerja berantakan, seringkali pulang malam, bahkan tidak pulang kapok. Ngapain? Pinginnya ganti suasana, putar playlist lagu senja, Iksan skuter Jason Ranti, yang keputar Firsa Besari. Fuck Iksan skuter. Bermimpi jadi Bob Marley, ternyata kurang nyali. Kata teman kurang sip, kurang mirip. Oke. Ganti playlist lagu romantis, berharap lebih manis. Metallica Sepultura. Lawas ini. Manisan Carlos Santana. Yo. Lagu ini emang gak enak, emang gak potensi jadi viral. Tapi kalau ternyata viral, biarin aja, biarin aja, biarin aja, biarin aja. Tapi kalau ternyata viral, biarin aja, biarin aja. Oke, sampai ketemu di obrolan warung kopi. Terima kasih. Jangan lupa pantau terus di akun Instagram Coklat TV Dan YouTube channelnya. YouTube channelnya, dan juga ada akun TikTok. Oh iya, apa sih? You have? No. No. Same. You? Same. Apa? OWK. Akun TikToknya OWK. OWK. Iya. Enggak. Yang pegang akun. Follow akunku dong. Ada. Ada Iksan Skuter Official. Please dong. Bukan Iksan Laswardi bukan? Oh bukan. Skoci. Apa itu Iksan Laswardi? Ada. Bang nanti kan. Akun di follow. Jangan lupa ya. Terima kasih sudah mengapresiasi. Sampai bertemu. Sehat dan semangat selalu. Sampai bertemu di obrolan warung kopi bersama saya, Iksan Laswardi. Dan Ipang Sekoci. Sampai bertemu kembali di obrolan warung kopi. Ya.